Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah dasar-dasar teknologi pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang dimulai dari saya sendiri, Nirmala Sapitri dengan NIM 210040022, Rahmania Zafina dengan NIM 210040028, Suci Rahmawati dengan NIM 210040033, Miftahul Rizki dengan NIM 210040019. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Syafril MPD. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi mengenai penerapan teknologi pendidikan di Indonesia. A. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Menurut Hamzah B. Uno, dalam bukunya yang berjudul Model Pembelajaran, yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisahan kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak fisik maupun non-fisik. Jarak fisik dalam artian lokasi, dan jarak non-fisik yakni kondisi. Adapun faktor penting yang harus diperhatikan agar sistem pendidikan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik, yakni A. Perhatian, B. Percaya diri pendidik, C. Pengalaman, D. Mudah menggunakan peralatan, E. Kreatif menggunakan alat, dan F. Menjalin interaksi dengan peserta didik. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran jarak jauh yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan yang jelas. 2. Relevan dengan kebutuhan, yaitu program belajar jarak jauh harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, mutu pendidikan, yaitu proses pembelajaran yang ditandai dengan pembelajaran lebih efektif atau mutu lulusan yang lebih produktif. 4. Efisiensi dan efektivitas program. Efisiensi mencakup penghematan dalam penggunaan biaya, tenaga, sumber, dan waktu, sedapat mungkin menggunakan hal-hal yang tersedia. 5. Efektivitas, yaitu memperhatikan hasil-hasil yang dicapai oleh lulusan, dampaknya terhadap program dan terhadap masyarakat. 6. Pemerataan, yaitu hal ini berkaitan dengan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar. 7. Kemandirian baik dalam pengolahan, pembiayaan, maupun dalam kegiatan belajar. 8. Keterpaduan yang dimaksud adalah keterpaduan berbagai aspek seperti keterpaduan mata pelajaran secara multidisipliner. 9. Kesinambungan, penyelenggaraan belajar jarak jauh tidak insidental dan sementara, tetapi dikembangkan secara berlanjut dan terus-menerus. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Berikut kelebihan pembelajaran jarak jauh menurut Rusman. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. 3. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. 4. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. 5. Peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar, karena ia senantiasa mengacu kepada pembelajaran mandiri untuk mengembangkan diri pribadi. Walaupun demikian, pembelajaran jarak jauh juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Antara lain, yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengolahan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah sering tidak tepat waktu, dan karenanya dapat menghambat kegiatan pembelajaran. Yang keempat, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tidak cenderung gagal. 5. Dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Unsur-unsur dalam pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, pusat kegiatan siswa. 2. Interaksi dalam grup. 3. Sistem administrasi mahasiswa. 4. Pendalaman materi dan ujian. 5. Perpustakaan digital. 6. Materi online di luar materi kuliah.
Pembahasan berikutnya yaitu penggunaan modul dan paket belajar. Tujuan disusunnya modul adalah agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diajarkan dalam diklat atau kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Bagi widyasiwara atau guru, modul juga menjadi acuan dalam menyajikan dan memberikan materi selama diklat atau kegiatan pembelajaran berlangsung. Fungsi modul ialah sebagai bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan pelajaran peserta didik. Paket belajar. Pengertian kejar paket A adalah suatu program kegiatan pembelajaran masyarakat yang mengalami 3 buta, yaitu buta bahasa, buta berhitung, dan buta pengetahuan umum, yang isi pelajarannya terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan mata pencaharian. Tujuan dan sasar pelaksanaan kejar paket A yaitu tujuan umumnya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga masyarakat guna meningkatkan mata pencaharian sampai pada tingkat penghasilan yang layak. Tujuan khususnya yaitu warga belajar dapat membaca, menulis, dan berhitung secara mampu. Sasaran program kejar paket A yaitu warga masyarakat Indonesia yang buta aksara Latin dan angka, putus sekolah dasar yang buta aksara kembali. Dasar dan azas pelaksanaan program kejar paket A. Dasarnya yaitu A. Pancasila sebagai landasan ideal, B. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, C. Peraturan perundang-undangan Depdikbud yang berlaku. Azasnya yaitu pendidikan seumur hidup, yaitu pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun bentuk dan proses belajar kejar paket A, yaitu 1. Belajar perorangan, 2. Belajar kelompok, 3. Proses belajar program kejar paket A. Sumber belajar atau tutor program belajar kejar paket A. Sumber belajarnya yaitu keluarganya sendiri, tetangga, atau kenalan yang tidak buta aksara. Programnya yaitu yang pertama, program belajar paket A ini berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Yang kedua, program belajar kejar paket A ini disusun oleh warga belajar, sumber belajar atau tutor, dan pelaksanaan dengan bimbingan penyelenggaraan dan pemilik pendidikan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu PKP dan CBSA. CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Sedangkan pendekatan keterampilan proses adalah cara memandang peserta didik sebagai manusia seutuhnya. Adapun hakikat dari CBSA adalah proses keterampilan intelektual emosional siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya A. Proses asimilasi atau pengalaman kognitif, B. Proses pembuatan atau pengalaman langsung, C. Proses penghayatan dan internalisasi nilai. Adapun prinsip-prinsip serta dimensi CBSA yaitu A. Dimensi subjek didik, B. Dimensi guru, C. Dimensi situasi belajar mengajar. Adapun rambu-rambu CBSA yang pertama berdasarkan pengelompokan siswa, B. Berdasarkan kecepatan masing-masing siswa dalam memilih media pembelajaran, C. Pengelompokan berdasarkan kemampuan, D. Pengelompokan persamaan minat, E. Berdasarkan domain-domain tujuan model pembelajaran. PKP sebagai bagian dari CBSA dari segi rasionalisme keterkaitan dengan CBSA, jenis-jenis dari PKP. Menurut Choni, pendekatan keterampilan proses adalah pengembangan sistem belajar yang mengefektifkan siswa dengan cara mengembangkan keterampilan memproses perolehan pengetahuan sehingga peserta didik akan menemukan, mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan sikap dan nilai yang dituntut dalam tujuan pembelajaran khusus. Jenis-jenis pendekatan keterampilan proses dasar yaitu A. Keterampilan mengobservasi, B. Keterampilan mengklasifikasi, C. Keterampilan mengukur, D. Keterampilan mengkomunikasikan, E. Keterampilan menginferensi, F. Keterampilan memperiksi, G. Keterampilan mengenai hubungan ruang dan waktu, H. Keterampilan mengenai hubungan bilangan-bilangan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.